Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan materi tentang perbandingan peran legislatif dalam konstitusi negara Indonesia dan Amerika. Namun sebelum masuk ke dalam inti materi perbandingan, sebelumnya kami ingin mengucapkan terlebih dahulu kepada Ibu Gialda selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan hukum atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi kita kali ini. Kelompok 12 terdiri dari pertama ada saya Muhammad Rafi Umer dengan NPM 23 1470. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainah dengan NPM 23 10005. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mima Ibana Hanifah dengan NPM 23 10047. Perkenalkan, saya Dev Adelia Pratiwi dengan NPM 23 10045. Perkenalkan, saya Sisi Anandaretia dengan NPM 23 10048. Perkenalkan, nama saya Arini Sri Lestari dengan NPM 23 100.009. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rohima Asmawinata dengan NPM 23 10.039. Perkenalkan, nama saya Lutfi Syafriyani Putri dengan NPM 23 10.046. Oke, baik. Mungkin bisa di next slide ke slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Syifa Ratin dengan NPM 23 10.026. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin bisa masuk ke slide selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke inti perbandingan antara eh, peran legislatif dalam konteks konstitusi negara Indonesia dan Amerika, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa materi presentasi kita itu meliputi yang pertama mengenai latar belakang, kemudian kita secara khusus akan membahas mengenai persamaan, lalu perbedaan, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke dalam slide sekarang, latar belakang, ada baiknya sebelum kita masuk ke dalam inti materi, teman-teman mungkin harus terlebih dahulu mengetahui mengapa pada akhirnya kita mengambil Amerika sebagai negara pembanding. Jadi perbandingan peran dan fungsi lembaga legislatif dalam suatu negara itu kan merupakan sebuah kajian penting untuk pada akhirnya kita pahami bersama tentang bagaimana prinsip kekuasaan dijalankan dan dibatasi dalam sistem ketatanegaraan sebuah negara. Indonesia dan Amerika itu sebuah contoh menarik karena pada dasarnya kedua negara ini sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun begitu, kedua negara ini tetap memiliki karakteristik konstitusional, struktur lembaga, serta mekanisme check and balance yang berbeda. Dalam konteks sistem presidensial, kekuasaan eksekutif yang dipegang presiden itu dipisahkan dari kekuasaan legislatif, sehingga peran lembaga legislatif menjadi krusial dalam hal mengimbangi, mengawasi, serta menetapkan arah kebijakan negara. Boleh di next. Baik, untuk materi tentang persamaan, saya akan serahkan kepada rekan kita. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan persamaan perbandingan peran legislatif dalam konstitusi negara Indonesia dan Amerika. Yang dimana terkait dengan persamaan ini terdapat 5 poin utama. Yang pertama yaitu mengenai meskipun konstitusi di Indonesia itu sendiri, meskipun konstitusi Indonesia tidak secara langsung menyatakan terkait sistem parlemen yang digunakan Indonesia, namun dapat dikaitkan bahwa Indonesia menganut sistem parlemen bikameral. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan juga DPD. Selanjutnya, terkait dengan sistem pembanding yaitu di negara Amerika Serikat itu sendiri, bahwasannya konstitusi Amerika menganut sistem parlemen bikameral, di mana Kongres terdiri dari House of Representative dan Senat atau artikel One Selection One itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya poin yang kedua yaitu persamaan dari Indonesia.
Konstitusi Indonesia tidak mengatur mengenai batas periode seseorang terpilih menjadi anggota DPR dan DPD. Lalu bersamaan dengan Amerikanya, sama seperti Konstitusi Indonesia, Konstitusi Amerika juga tidak mengatur mengenai batas periode seseorang terpilih menjadi anggota House of Representative dan Senat. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang ketiga, di mana Indonesia ini DPR dan DPD dipilih melalui pemilu langsung pada dasar pasal 19 dan nomor 22 huruf C Undang-Undang Dasar. Lalu yang di Amerika, House dan Senat ini dipilih melalui pemilu langsung, artikel 1, selection 2 dan 3. Akan lanjutkan oleh rekan saya. Untuk poin keempat, di Indonesia, peran legislatif dalam Konstitusi Indonesia memiliki fokus yang cukup berbeda. DPR mewakili aspirasi nasional dan DPD mewakili daerah. Dan di Amerika, sama halnya seperti Indonesia, peran legislatif dalam Konstitusi Amerika memiliki fokus yang cukup berbeda, di mana House mewakili rakyat berdasarkan jumlah penduduk dan Senat mewakili negara bagian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang terakhir adalah DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian presiden dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar. Dan sedangkan dalam Amerika, House of Representative House memiliki kewenangan untuk mengajukan impeachment dalam artikel 1 selection 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai poin perbedaan terkait perbandingan peran legislatif dan konstitusi negara Indonesia dan juga Amerika. Di negara Indonesia, meskipun sama-sama menganut sistem bicameral, namun dapat dikatakan bahwa sistem bicameral yang dianut Indonesia adalah weak bicameral. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi tidak terlalu kuat, bahkan sangat lemah. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah hanya sebatas mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, serta turut dalam pembahasan rancangan undang-undang dan dalam konteks pengusulan sebuah rancangan undang-undang. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah itu terbatas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Mengenai hal tersebut diatur di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan di negara Amerika, semua kekuasaan legislatif Amerika Serikat diberikan sepenuhnya kepada Kongres Amerika yang terdiri dari Senat dan House of Representative tanpa campur tangan presiden. Hal ini kemudian diatur di dalam Artikel 1, Section 1, The Constitution of the United States of America. Selanjutnya mengenai Senat, itu memiliki kewenangan yang tak dimiliki oleh DPD. Dalam hal pengajuan rancangan undang-undang, Senat memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang dan menyetujui perubahan rancangan undang-undang. Kewenangan Senat untuk mengajukan rancangan undang-undang hanya dibatasi pada rancangan undang-undang peningkatan pendapatan. Hal ini diatur di dalam Artikel 1, Section 7, The Constitution of the United States of America. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk perbedaan selanjutnya yaitu pada negara Indonesia, Konstitusi Indonesia tidak menjelaskan kewenangan DPD untuk memberikan persetujuan terhadap pembuatan perjanjian internasional, pengangkatan duta besar, hakim Mahkamah Agung, dan pejabat lainnya. Dalam hal ini, pengangkatan duta DPR hanya memberikan pertimbangan terhadap presiden yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada negara Amerika, perbedaannya di negara Amerika, Senat Amerika memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap perbuatan perjanjian internasional, pengangkatan duta besar, hakim Mahkamah Agung, dan pejabat Amerika lainnya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, ada perbedaan selanjutnya. Kalau di Indonesia, usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan
terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden itu telah melakukan pelanggaran hukum yang diatur dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar. Lalu, sedangkan di Amerika itu House of Representative dan Senate adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk memakzulkan presiden atau wakil presiden serta pejabat federal lainnya. House of Representative mengajukan usulan pemberhentian dan Senate memiliki kekuatan untuk mengadili kasus impeachment. Namun ketika presiden yang sedang diadili, maka Senate dengan dipimpin oleh Hakim Agung akan melakukan persidangan terhadap impeachment yang diajukan, yang diatur pada pasal 2 section 3. Baik, perbedaan ini juga dapat terlihat yang di mana Undang-Undang Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai masa jabatan anggota DPR dan DPD, sebagaimana Konstitusi Amerika mengatur masa jabatan House of Representative dan Senat. Lalu, Konstitusi Amerika mengatur secara jelas mengenai masa jabatan baik untuk House dan Senat. House memiliki masa jabatan selama 2 tahun, sedangkan Senat selama 6 tahun, yang dimana diatur dalam artikel 1, section 2 and 3. Baik, terima kasih rekan-rekan. Mungkin kita akan masuk ke dalam perbedaan terakhir yang telah kita temui tentang peran legislatif dalam konstitusi negara Indonesia dan Amerika. Dan perbedaan terakhir ini itu terletak pada konteks pengajuan rancangan undang-undang. Jadi dalam konteks konstitusi Indonesia, Presiden itu memiliki kewenangan untuk kemudian mengajukan sebuah rancangan undang-undang kepada DPR. Hal tersebut dapat dilihat di pasal 5 Undang-Undang Dasar. Selain itu, setiap rancangan undang-undang akan kemudian dibahas oleh DPR bersama dengan Presiden. Hal tersebut dapat dilihat di pasal 20 Undang-Undang Dasar. Sementara di Amerika, dalam konstitusinya mereka, kekuasaan legislasi itu sepenuhnya diberikan kepada House dan Senat. Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang. Hal itu tertera di artikel 1 Section 7 Undang-Undang Dasar Amerika atau Konstitusi Amerika. Kemudian Presiden hanya diberi kewenangan untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui sebuah rancangan undang-undang yang diberikan oleh House dan Senat. Hal itu terletak di artikel 1 Section 7 Undang-Undang Dasar Amerika. Meskipun di atas kertas, Presiden Amerika dapat dikatakan memiliki hak veto untuk menyetujui atau menolak sebuah rancangan undang-undang, namun pada faktanya Konstitusi Amerika juga memberikan hak kepada Senat dan House of Representative untuk pada akhirnya dapat membatalkan yang namanya hak veto presiden tersebut dengan instrumen yang disebut dengan override, di mana RUU yang sama itu harus disahkan kembali di kedua majelis, tapi membutuhkan mayoritas 2/3 suara dari anggota majelis. Jadi meskipun presiden tidak memberikan persetujuannya terhadap sebuah rancangan undang-undang, Senat dan House of Representative Amerika memiliki hak untuk membatalkan ataupun mengesampingkan ketidaksetujuan presiden itu sendiri. Mungkin boleh dilanjut oleh rekan saya terkait kesimpulan. Baik, terkait kesimpulan perbandingan peran legislatif dalam Konstitusi Negara Indonesia dan juga Amerika. Perbandingan peran legislatif dalam Konstitusi Indonesia dan Amerika menunjukkan bahwa meskipun keduanya sama-sama menganut sistem presidensial dan memiliki parlemen bikameral yang dipilih melalui pemilu langsung tanpa batas periode jabatan, struktur dan kekuatan lembaganya berbeda secara signifikan. Indonesia itu menerapkan weak bicameralisme karena kewenangan DPD sangat terbatas hanya pada rancangan undang-undang terkait daerah, sementara DPR memegang fungsi legislatif utama termasuk usulan pemberhentian presiden. Sebaliknya, negara Amerika memiliki sistem bicameral yang kuat, di mana House dan Senat memegang seluruh kekuasaan legislatif tanpa campur tangan presiden. Dengan pengaturan masa jabatan yang jelas serta kewenangan luas pada Senat seperti persetujuan perjanjian internasional, pengangkatan pejabat tinggi, dan
mengadili impeachment yang diajukan oleh House. Perbedaan-perbedaan inilah menunjukkan variasi desain konstitusional kedua negara dalam membagi kekuasaan dan menjalankan mekanisme checks and balances. Terima kasih Ina. Dengan demikian, setelah pemaparan materi mengenai kesimpulan, maka rangkaian presentasi pada malam hari ini telah selesai. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan selaku pemateri atas pemaparan materi yang sangat komprehensif serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan presentasi, saya dan kelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini, presentasi saya tutup dan terima kasih.